Lelaki tua itu berdiri. Ia membuka pintu. Jauh di sana Mbak Lastri berdiri di teras rumah, matanya kosong melihat ke arah pintu. Lelaki tua itu menatap Ruslan dan Koco. "Saya tidak bisa membantu banyak temanmu. Dia sudah ada di rumah. Coba selesaikan dengannya." Ruslan melirik ketika ia berpapasan dengan Lastri yang kemudian masuk ke rumah lelaki tua itu. Ia mendengar Lastri menggumamkan sebuah nama, Purnomo. Jadi nama lelaki tua itu adalah Purnomo. Untuk apa Lastri masuk ke rumahnya? Apakah ada sesuatu yang mau mereka bicarakan? Edan, parah. Aku masih nggak percaya Benih Colo masih ada. Malah ada 2 di desa ini. Gila, kata Koco di atas motor. Ruslan hanya berucap, "Cocotmu." Koco diam. Setelah Koco mengantar Ruslan, ia kembali ke rumah itu melewati kebun jati sendirian. Dari jauh, rumah itu sudah bisa dilihat, pintunya terbuka. Tepat ketika Ruslan melewati pintu, ia melihat Agus tengah duduk seperti menunggunya. "Dari mana, Rus?" "Cari rokok, Gus." Agus hanya mengangguk, seakan tidak mau berdebat dengan Ruslan. Ia masuk ke kamar. Sebelum masuk, Agus mengatakannya, "Kamu nanti tidur di kamar sebelah ya. Aku ingin sendirian." Ruslan tidak menjawab, hanya membatin Agus sudah berbeda. Berjam-jam sudah berlalu, Ruslan masih belum bisa memejamkan mata. Lantas ia tiba-tiba merasa harus tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Apa yang dijaga, sampai yang jaga harus perempuan seperti itu. Ruslan beranjak dari ranjang. Lantas ia berpikir untuk memeriksanya saja. Ia melewati kamar Agus, berjalan pelan-pelan. Saat Ruslan merasa ada yang salah, ia kembali membuka gorden yang menutupi kamar Agus. Di sana Ruslan terhenyak melihat Agus duduk bersila di atas ranjang. Di depannya darah berceceran. Agus memuntahkan darah dengan mata terpejam. "Hei, Cok, kamu lagi apa, Cok?" Ruslan mendekati Agus, menepuk-nepuk pipinya, namun Agus seperti tidak sadarkan diri. Ruslan kebingungan, lantas ia buru-buru mengambil segelas air ke dapur, meminumkannya pada Agus, namun ia selalu memuntahkannya. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Ruslan mendekati pintu. "Buka! Buka, goblok! Buka!" Ruslan pun membuka pintu. Lastri langsung masuk. Ia berjalan pincang dengan tangan menyeret parang. Ruslan langsung menyusul Lastri. Namun Lastri keluar dari kamar dengan sendirinya menyeret Agus. Ia menjambak rambutnya yang panjang. Agus masih muntah darah. Ruslan mencoba menahan Lastri, namun tatapan matanya membuat Ruslan ngeri sendiri. "Mundur kau!" "Mbah, bisa dibicarakan baik-baik, Mbah. Tidak perlu pakai parang ya," ucap Ruslan. Lastri berhenti. Ia menatap Ruslan, menghunus parangnya. "Apa, Mbah?" Mbak, maksud saya, Mbak." Lastri menyeret lagi. Sampai di pintu rumah, Lastri melemparkan Agus, menyeret kakinya sampai ke pekarangan antara rumah Lastri dan rumah tempat tinggal mereka. Ruslan yang tidak tahu harus apa dengan situasi ini lari masuk rumah. Ia mengambil pisau di dapur. Ia kembali melihat Lastri sudah menghunus parang yang Lastri pegang terhunus di leher Agus. Ruslan sudah gemetar. Kalau sampai Agus digorok, ia akan buat perhitungan. Namun rupanya Lastri menjambak rambut gondrong Agus, lalu memotongnya dengan parang. Agus terjerbab, jatuh ke tanah. Ia berhenti muntah darah. Ruslan mendekati Lastri, menatap segumpal rambut yang ia pegang. Temanmu kasih tahu, di sini ilmunya nggak ada apa-apanya. Kalau sudah sadar bahwa dia ke Mbah Purnomo." Ruslan mengangguk. "Inggi, Mbah," sahutnya. Inggi, Mbak." Ruslan mengoreksi ucapannya. Kini ia menatap rambut yang masih ada di tangan Lastri. Ia pergi menjauh dengan kaki pincang.
Ruslan menggendong Agus kembali ke rumah. Entah apa yang terjadi, Ruslan masih tidak mengerti. Ditemani Koco, Agus dibawa ke rumah lelaki tua itu. Ia sudah sadar, namun ia seperti orang linglung, wajahnya pucat. Bahkan Ruslan sudah mengajaknya bicara sejak tadi, namun Agus hanya diam. Mbah Purnomo hanya duduk memandangnya. Ia menunjukkan kain kafan putih. Mbah Por membuka kain kafan putih itu, di dalamnya ada segumpal rambut. Ruslan langsung tahu itu adalah rambut Agus. "Nekat," ucap Mbah Por. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mbah Por langsung menghantam kepala Agus sebelum menekan hidungnya. Tiba-tiba darah hitam keluar dari sana. Mbah Por langsung menyesap hidung Agus. Ruslan dan Koco hanya bisa melihat kejadian itu. Mereka tidak mau berkomentar. Setelah selesai, Mbah Por mengambil batok kelapa, memuntahkan isi mulutnya. Di sana, di tengah-tengah genangan darah hitam kental, ada segumpal daging busuk. Mbah Por membuang ludah sebelum membersihkan mulutnya dengan sapu tangan. Ia meletakkan rambut hitam dan kain kafan di batok kelapa, membakarnya dan tercium aroma yang wangi. Wangi sekali sampai Ruslan dan Koco bingung. Mbah Por kemudian meminumkan air putih dan Agus pun sadar. "Iye," tanya Mbah Por, "kamu sudah tahu siapa yang punya tanah itu?" Agus hanya diam, keringatnya mengalir deras, bibirnya gemetar. "Sudah lihat juga gundik colo yang lain?" Mbah Por masih bertanya. Agus mengangguk. Mbah Por berdiri, ia diam, kemudian mendekati Agus lagi. "Boleh aku melihat apa yang kamu lihat?" Agus mengangguk. Ruslan dan Koco masih diam. Ia melihat Mbah Por mencium tangan Agus seakan ia meminta restu. Suasana menjadi hening, sangat hening sekali. Ruslan dan Koco merinding. Seperti tersedak, Mbah Por melompat mundur. Di bibirnya keluar darah. Ia merangkak seolah mau memuntahkan sesuatu. Agus dan yang lainnya sontak menolong Mbah Por memijat lehernya. Mbah Por terus memukul dadanya dan keluarlah gumpalan daging yang sama daging colo berlumurkan darah. "Artinya opo toh Mbah?" tanya Ruslan. "Yang punya tanah mau datang mengambil apa yang harus dia ambil." "Apa itu Mbah?" Mbah Por tampak berpikir. "Lastri." "Cok," kata Mbah Pur, "kamu tahu rumah Pak RT kan? Bilang sama dia Balaseda mau datang." Ruslan melihat wajah Mbah Por. Ia tidak pernah segelisah ini. Sedari tadi Mbah Por hanya mengelus janggutnya. Mbah Por melihat keluar rumah, lalu menutup pintu rumahnya. "Ikut saya." Ruslan dan Agus berdiri. Ia berjalan di belakang Mbah Por yang melangkah masuk ke salah satu kamar. Di kamar itu Ruslan hanya melihat benda-benda yang tidak asing lagi. Bawang putih dipasak, cabai diikat dengan benang, sampai kembang bertebaran di meja. Mbah Por langsung mempersilahkan mereka duduk. Saat mereka duduk, tiba-tiba Mbah Por memukul-mukul kepalanya seperti orang kebingungan. Bahkan ia menghantam rahangnya dan secara tiba-tiba menarik paksa giginya. Entah gigi mana yang ia ambil, namun Ruslan dan Agus merasa ngilu melihat itu di depannya. Darah masih mengalir dari bibir Mbah Por, namun bukannya merasa kesakitan. Mbah Por seperti tertawa terbahak-bahak melihat giginya tanggal. "Edan," bisik Ruslan yang ditanggapi Agus dengan menganggukkan kepalanya. Berpikir bahwa semua itu selesai adalah kesalahan besar. Mbah Por lagi-lagi menekan gigi bawah yang berada tepat di tengah dengan kedua tangannya. Matanya tengah menatap Ruslan. Dengan napas tersengal-sengal, Mbah Por menarik paksa hingga darah mengalir deras dari bibirnya. Menyaksikan hal gila seperti itu membuat Agus dan Ruslan tidak tahan. Ia mendekati Mbah Por, namun Mbah Por tak menghiraukan mereka. Ia seperti orang yang sudah kesetanan, dan benar saja giginya berjatuhan dengan luka robek yang membuat Ruslan memalingkan wajah. Mbah Por tertawa dengan serampangan. Mbah Por
mengumpulkan gigi yang berjatuhan itu, membungkusnya dengan daun pepaya di atas meja. Cipratan darah masih dapat dilihat oleh Ruslan dan Agus. Entah apa yang mau ia lakukan, Ruslan tidak mengerti, karena setelahnya Mbah Por menelan daun pepaya itu bulat-bulat. Biar saja hancur, sekalian hancur. Agus dan Ruslan tidak mengerti maksud ucapannya, karena setelahnya Mbah Por mengambil sebilah keris yang digantung di atas tembok kayu, menyampirkannya di pinggul. Sebelum pergi, Mbah Por berpesan agar mereka tetap di rumah ini. Tengah malam saya kembali. Saat itu juga kalian akan saya bawa masuk ke rumah Lastri, agar kalian bisa tahu apa yang ada di dalam sana. Dan Mbah Por tampak memandang Agus. Ia datang malam ini, nak. Agus pucat. Ruslan bisa melihatnya. Ada apa sih sebenarnya, Gus? Kamu sama aku sudah bersaudaraan. Harusnya kamu cerita sebenarnya apa yang bikin kamu takut. Di dalam rumah itu ada. Agus seperti tidak bisa mengatakannya. Sialan, ada apa sih sebenarnya? Di dalam rumah itu ada Ranggon. Ruslan yang mendengarnya hanya melotot pada Agus. Tai kamu, kata Ruslan. Pantes ae sing Joko model gunung. Pasti yang ngasih tahu kamu apa gimana. Model barang seperti itu tidak boleh diperlihatkan sesama yang jaga. Nyawa itu Gus taruhannya. Apa jangan-jangan aku nggak sengaja lihat terus. Ruslan hanya duduk pasrah, matanya melihat ke atas. Kadang aku mikir kamu itu pinter, sampai tak anggap abang sendiri. Tapi kadang kamu bodohnya nggak ketulungan, mirip pergol. Tidak berapa lama terdengar suara ketukan keras sekali. Selain keras, suara ketukan itu tanpa jeda membuat Agus dan Ruslan melihat ke pintu. Siapa itu, Gus? Agus dan Ruslan mendekat. Ketukan itu tidak henti-henti. Rus, ini aku Koco. Seketika Ruslan langsung membukanya. Gila, lama sekali bukannya, sahut Koco emosi. Kamu balik ya? Belum Koco cerita, Ruslan dan Agus melihat apa yang ada di depan pintu. Di sana berdiri pocong tepat di depan rumah. Ia melihat Ruslan dan Agus dengan tenang. Agus menutup pintu perlahan dan sosok itu tidak terlihat lagi. Koco tidak tahu, namun Ruslan merasa ada yang salah sama desa ini, tepatnya saat ini. Koco duduk sembari merokok. Heran aku, Rus, setelah dari rumah Pak RT, semua rumah seakan sepakat gak ada yang bukain pintu. Bahkan waktu aku balik ke mes, pintunya gak dibuka sama anak-anak. Makanya aku kesini. Agus dan Ruslan tidak menjawab. Apa ada hubungannya sama itu ya? Ada lagi gak, Cok? Tanya Ruslan. Rokok, jawab Koco. Gak kuplok, ada lagi yang aneh. Koco heran, ini pertama kalinya Ruslan menolak rokok dan Agus malah diam saja. Ya itu Rus, di depan pintu aku nemu piring isi bubur, tapi cuma digeletakin saja, gak ada yang makan. Mas, buka mas. Tiba-tiba terdengar suara bersahutan. Ruslan dan Agus pura-pura tidak mendengarnya. Berbeda dengan Koco, ia lantas berdiri. Ada orang kayaknya di luar. Jangan dibuka, Cok. Sudah duduk saja. Koco melihat Agus dan Ruslan heran. Halah, kalian itu gimana kalau orang yang nasibnya kayak aku tadi? Koco melewati Agus dan Ruslan. Suara-suara itu terdengar semakin lama semakin bising. Mas, buka, mas. Bukain pintu, mas. Ruslan dan Agus hanya berdiri. Tepat saat Koco membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ruslan dan Agus pun merasa janggal. Ia tidak melihat apapun di luar pintu. Koco merasa heran, lantas menatap dua kawannya. Mereka saling memandang satu sama lain sebelum terdengar suara barang jatuh dari atas. Koco berbalik, ia mendapati karung putih. Dengan perlahan Koco mendekat, lantas melihat ke atas genteng, namun ia tidak menemukan apapun.
Koco menatap karung putih itu sebelum ia berbalik melihat wajahnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang, Koco langsung masuk. "Asu!" kata Koco menatap Ruslan dan Agus. "Pocongan Gus, pocongan Rus." Agus dan Ruslan melihat Koco, lantas mereka kemudian bicara bersamaan. "Rokoknya mana rokok?" Malam itu dilewati 3 orang itu dengan cerita tentang penghuni tanah layat itu. Di sini Koco sudah mengerti semuanya. Hampir semalam suntuk, Ruslan, Koco dan Agus menghisap rokok. Sementara di luar terus terdengar suara itu yang saling bersahutan. "Buka mas, buka." "Jancok menengok," bentak Ruslan menggedor-gedor tembok kayu itu. Setelah berteriak tiba-tiba hening, suara itu menghilang, Ruslan pun pucat. Pintu terbuka, semua mata langsung memandang ke pintu. Bersamaan dengan itu Mbak Por masuk, melihat ketiga orang yang tengah merokok di ujung ruangan. Baju Mbah Por dipenuhi darah, wajahnya muram, berantakan, lantas ia menatap Agus. "Ayo ikut." "Agus tau Mbah?" tanya Ruslan. Koco juga merasa harus ikut, lantas kemudian berdiri. Mbah Por menatap Koco dan Ruslan bergantian. "Tapi kalau kalian ikut gak apa-apa, tapi nyawa kalian tidak bisa aku jamin ya." Koco duduk lagi. Ruslan melangkah mengikuti Agus dan Mbah Por. Begitu keluar dari pintu, Ruslan baru sadar suasana desa ini benar-benar lain. Tak seorang pun terlihat di sepanjang jalan. Bahkan binatang pun lenyap semuanya. Tak ada makhluk apapun yang hidup kecuali mereka. Pintu ditutup. "Itu darah apa Mbah?" tanya Agus. "Alah, sebenarnya kamu tahu darah apa ini?" Ruslan menatap ke sana kemari. Ia tidak melihat satupun bentuk mengerikan dari wujud putih terbungkus itu. Mbah Por menatap Ruslan. "Tahu sewedi." Melewati kebun jati, Mbah Por mendekati rumah Lastri. Di sana sudah ramai layaknya pasar malam. Hanya saja yang berdiri hanya makhluk putih terbungkus itu. Ruslan melewatinya, ia tidak mau melihat wajahnya. Begitu sampai di ambang pintu, Agus dan Ruslan melihat Mbak Lastri duduk. Anehnya, Mbak Lastri hanya diam melamun. Ruslan dan Agus berhenti tepat di depannya. Lastri hanya duduk dengan kain yang menutupi kakinya. Mbah Por tiba-tiba memanggil, "Kesini Gus, ini kan yang mau kamu lihat." Bersambung.